Tapi ternyata dia bukan Pentakosta atau bukan Katolik. Dia mengklaim dirinya orang-orang Nasoro. Orangnya nggak nampak lagi. Anak aku Esau. Aku pernah diskusi sama dia, serius aku, betul. Sampai berkeringat aku diskusi sama dia, tapi mantep bang. Diskusi sama dia mantep, nah, data-datanya, narasinya mantep gitu loh. Tapi kalau sama yang lain tengok, nggak kalian tengok tadi muka si bom itu tadi, weh. Ini muka si bom tadi Sal. Aku lihat ekspresi abang aja tadi. Kami ketawa lihat ekspresi abang, nggak lihat ekspresi bom-bom orang kayak B2. Aku kok diskusi sama bom-bom itu lucu. Aku bilang, wallahi anak kecil ku anggap itu, betul. Aku berangkat datang ke Komalnya, diludahinya pun aku cuman jangan bawa apa ya profesiku ya, nggak boleh. Kita satuan pengamanan itu bersertifikat teman-teman. Aku nggak mau gara-gara ini nanti kena kalian sama asosiasi satpam. Gak boleh loh. Nanti kena suratin kalian kan sama asosiasi satpam. Jangan pernah merendahkan. Satpam itu institusi bang. Gak boleh, kita belajar loh di Polda. Pihak kepolisian loh yang mengeluarkan sertifikat kita. Tanya sama komandan-komandan kami kepolisian di sini. Legal kita, resmi ya, satpam itu resmi. Gak boleh begitu gitu loh. Kalau serang aku pribadi boleh, tapi jangan kesatuan. Bahaya itu nanti. Jadi panjang ceritanya. Benar. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Kau belum moderator yang ini, Sal? Belum, ini akun baru bang, baru aja. Nah, aku tombak lagi kau. Balik semua akun aku. Oh, nggak ada moderator ku bang. darah Yesus. Oke lah, biar ku atur lu. Gini, kalau satpam teman-temannya itu kalau kurang tambahin Bang Paru ya. Nah itu nggak pernah namanya satpam itu. Jangan dilanjutkan. Oh, nggak, maksudnya itu kan Bang kayak nggak ada istilahnya itu kan kok wajib karyawan Bang, maksudnya di mana-mana kan wajib karyawan kan. Jangan dilanjut lagi tentang narasi satpam itu, jangan lagi dilanjutkan. Nggak boleh. Oke. Tapa aja dulu tamunya, aku akan tamu dulu. Aku udah aku bikin moderator misal. Oke, Bang Yongki Sinta, selamat malam, selamat pagi, sore. Sore dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kucing, Mak Kucing, selamat sore. Mak Kucing. Aduh, turunkan aku ya. Bang Anhar, selamat sore Bang Anhar. Sore. Karesten Bang ya. Muslim aku dengar aja. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Abang dah? Nggak ada, aku dengar aja. Ya, oke, Bang Yongki mungkin ada yang mau disampaikan Bang Yongki? Ya disampaikannya lucu aja. Kalau Oten nggak usah ngomong duluan, udah ketebak gitu aja. Belum ngomong udah ketebak Oten bakal menghujat gitu aja kalau nggak mau on cam. Gitu aja ini. Oke Bang, makasih Bang nasihatnya. Nah, kalau bisa on cam aja itu on cam lah. Belum dengar aku tadi apa di nasihat disampaikan Bang Yongki, belum dengar. Ulangin Bang Yongki biar Bang Paru dengar. Suruh on cam aja. Pokoknya kalau Oten nggak mau on cam udah jelas ujung-ujungnya menghujat gitu aja bosku. Iya siap. Kalau awalnya nggak mau on cam, kemana lu aleo ya pasti ujung-ujungnya menghujat gitu aja. Siapa yang kau? Itu. Apa itu? Keluar itu. Apa? Kenapa keluar? Dibuang aku keluar. Assalamualaikum. Dibuang kau? Dibuang aku. Takut mereka. Padahal mereka bertiga kan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Masya Allah. Bang Paru.
Oh, Oh aduh, mantap sekali tadi. Aku sampai emosi juga. Kalau bisa naik tadi aku naik aku bantu tadi. Alhamdulillah. Itu siapa sih KH tadi tuh Bang Faruk? Banyak kali cocotnya itu tadi. Siapa Kamu tadi itu tuh, si Lidara. Lidara? dipanggil si Bombom dia, dipanggil si Bombom dia, ditelepon si Bombom dia. Telepon si Bombom. Iya, si Bombom kan gak ada ilmu. Iya, tadi kan Si Bombom dipanggil si Lidara. iya. Iya Bang Faruk, tadi kan setelah aku perhatikan waktu Abang tadi berdebat, izin Bang, Abang selalu dipotong. Sehingga Abang tidak bisa menjawab yang diapakan Abang tadi, mau dinarasikan Abang tadi. Karena mereka akan takut, kan seperti itu Bang. Nah itu. Terus saya lihat dari tadi, setelah orang itu kehabisan omong, kemungkinan Abang langsung diturunkan itu Bang. Kalau mereka tadi kasih aku ngomong, tambah Ya. habis, wallahi. Habis dia. Betul itu Bang. Jadi ikut emosi juga tadi saya. Gak usah, jangan emosi. Ada orang Iya betul Bang. Karena Abang dikeroyok 3 di situ masalahnya. Saya mau menghubungi. Makasih Bang Musafir. diberkatilah Bang Musafir. Oke lah Bang, itu aja Bang. Semoga sukses lah Bang. Selalu bisa menjawab segala pertanyaan yang diberikan sama orang-orang Oten. Apologet Islam ini tetap bisa bersatu. Amin. Itu aja Bang. Selalu sukses. Tadi saya sampai mau menghubungin Ito Nora itu biar dibantu Bang Faruk gitu, biar dikeroyok dulu gitu. Gak dinaikkan, udah pasti gak dinaikkan itu Nora. Gak dinaikkan ya Bang ya. Gak pasti gak dinaikkan itu. Betul. Yang tadi terakhir aku minta naik lagi udah gak dikasih. Aku mau menghantam Lidara. Iya. Lidara itu udah pernah teberak juga itu. Aku bikin di komalnya si Sayonara. Aku dikeroyok 4 orang di situ. Si Pendi Murtadin, si Lidara, baru satu lagi perempuan. Nah terakhir perempuan dinaikkan. Ngeri kali mulutnya. Turun aku jadinya. Iya. Habis aku dimaki-makinya. Turun. Aku wallahi teman-teman ya. Aku akui wallahi. Aku di rumah saja. Aku jaga sikap ke depan istri supaya jangan direpetin aku. Di luar kalau aku direpeti perempuan juga sial kali kurasa. Iya, aku gak tahan aku. Aku gak tahan kok direpeti perempuan, gak tahan aku. Di rumah aja gak tahan aku direpeti istriku kok. Ini nggak Ya. Sanggup. Ya gitu aja Bang Faruk. Saya minta izin buat Bang Sal. Salam hormat, salam kenal di tempat kita ini Bang. Oke, sama-sama Bang. Siap Abang, saya izin keluar. Saya mendengarkan aja dari luar. Izin kami keluar, minta maaf lahir batin. Semoga sukses apologet Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bang Faruk, Waalaikumsalam. sukses Bang Faruk. Saya selalu. Ada Ustadz Dio. Baikku. Ada Ustadz Dio. Air drum diberkatilah Bang Musafir. Diberkatilah istri dan anak-anakmu. Bisa. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah saudara-saudaramu. Hidupmu akan jadi berkat abangku Bang Musafir. Coba ingat Bang Musafir 13 tahun yang lalu Bang. Gak ada itu, gak ada itu. Gak ada. Alah. Bang Musafir. Diberkatilah Bang Sabarudin. Tunggu dulu itu. Mana tahu ingat dia kan. Bang Musafir. Iya. Coba ingat Bang 13 Bang yang lalu. Nah, dak noise kok Sal. Sal, Noisal. Bang Musafir. Coba ingat Bang 13 tahun yang lalu Bang. Enggak. Pernahnya kau ketinggalan adikmu di terminal Bang. Gak ada bang. Bang Musafir bilang gak ada bang. Gak ada bang. Bilang bang. Diam dulu. Gak ada bang. Gak ada bang. Gak ada bang. Kasih Bang Musafir itu kesempatan untuk mengingat lo, biar fokus dulu dia. Adikmu yang kau tinggalkan 13 tahun yang lalu di terminal Bang Musafir udah besar adikmu. Dengan segala keterbatasan udah besar abah adikmu ini. Ingatkan abang kan? Ingat abang kan dengan adik abang yang ketinggalan 13 tahun yang lalu di terminal kan Bang Musafir kan? Gak ada. Oh nggak ada. Ya udahlah aku cari lagi lah nanti Bang ya. Siapanya abangku itu ya?
Barakallahu fikum, jazakumullah khair Bang Musafir. Semoga Allah membalas kebaikanmu, dilipat gandakan segala apa yang ada padamu, dilipat gandakan rezekimu, yang terutama ya, ditambah dikuatkan iman dan Islam buat Bang Musafir, istri dan juga anak-anaknya. Satu hal teman-teman ini. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Begitu juga Bang Sabarudin dan semua kita yang ada di sini teman-teman ya. Kita sapa dulu Ustadz kita ini, Ustadz Dio. Assalamualaikum Ustadz Dio. Ustadz kedengaran suara Ustadz? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Faruk. Diberkati kok Bang Musafir, diberkati. Ada yang sampaikan lagi ini Ustadz Dio? Iya, lanjut aja dulu. Aku lagi menghitung-hitung. Oke siap. Terus apa dulu yang lainnya? Yuradit, selamat bergabung Yuradit. Lagi menghitung dia Bang. Itu. Selamat sore Bang, selamat sore. Ya, Islam Kristen Yuradit. Kristen Bang. Oke, sabar dulu ya. Sabar dulu yang lainnya di bawah ya. Ada Jok apa ini? Jok mobil, selamat bergabung Jok mobil. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, teman seperjuangan kita. Cuman aku akun kecil aja, oke? Aku mendukung aja, ya. Aku tadinya mau ikut menginikan para oten, tapi nggak apa-apa. Aku di akun lain aja. Itu aja. Ya, syukur Bangnya. Oke. Ya, siap. Barakallahu. Waalaikumsalam. Alex, selamat bergabung Alex. Halo Alex. Ya, halo, selamat siang. Islam Kristen. Suaramu tertimpa loh dengan soundcardnya itu. Mana lagi? Oke, kita diskusi. Saya kecilin suaranya gimana kedengaran? Kecilin Alex. Udah? Islam Kristen Iya. Alex. Iya, udah kita diskusi. Ya, Islam Kristen dia Kristen. toh. Saya Kristen. Saya sampaikan dulu ya buat Yuradit dan juga Adinda Alex, kalau mau diskusi ke Bang Faruknya, saya sampaikan dulu aturannya. Yang pertama, kalau mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Tapi kalau belum mampu atau tak mau untuk on cam dengan alasan apapun, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji temanya Dinda. Nih temanya ini. Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Sebelum Dinda memilih, Bang Faruk sampaikan dulu aturannya ya. Dalam sebuah lagu supaya diskusi kita ini berjalan lancar, tidak ada timpal-timpalan suara, tidak ada cacian dan juga makian apalagi hujatan. Ya, dalam sebuah lagu, dengar Dinda. Dinda jangan marah-marah, nanti di sudut babi dewasa. Ini komalku bukan gereja. Dari Dinda Yuradit, pilih mana Dinda? Oke, kita diskusi ya. Saya on cam. Yuradit belum Oke pilih. ya. Yuradit, Tolong kalian jelaskan kenapa Allah dan iblis sama-sama bertempat di atas air. Otomatis kan? Otomatis dia kena seruduk babi. Lanjut Bang Faruk. Oke gitu, Yuradit yang keren nih. Silakan Dinda Yuradit. Oke, silakan bertanya Dinda Yuradit karena kamu sudah on cam. Silakan Dinda. Di mute itu, di mute. Yuradit di mute. Nah, silakan. Sebenarnya ikut tema aja sih Bang. Mau membahas Dia tema. ngikut tema aja. Membahas tema. Oke, itu yang mau menarasikan atau aku? Enggak. Itu aja, nanti kalau itu mau sholat aku yang nyambung. Ya oke, jadi begini ya, Dinda Yuradit ya. Tema apakah iblis itu Oten? Kenapa Babang Faruk mempertanyakan ini? Cair drone. Bang Faruk mempertanyakan ini ya, karena ada beberapa hal yang dialami oleh Yesus tapi tidak dialami oleh iblis.
di mana pengalaman dan hal yang dialami oleh Yesus itu adalah hal yang sangat miris dan sangat menyedihkan, bahkan menyakitkan, bahkan lagi menghinakan. Kitab Markus 15. Kalau Dinda membaca dari proses penangkapannya Yesus sampai dengan penyiksaan yang dihadapin Yesus. Di situ Yesus mengalami persekusi yang pertama. Yesus diludahin, Yesus dianiaya, bahkan Yesus itu dibunuh. Di mana perbuatan seperti itu atau sikap seperti itu tidak pernah dialami oleh iblis. Tapi Yesus mengalami hal yang mengerikan itu. Yang kedua, ketika kita membaca dalam kitab Matius 4 dan juga Lukas 4. Dalam Matius 4 nomor 5, iblis itu bisa membawa Yesus di atas bubungan bait Allah. Di situ iblis dicobain, Yesus dicobain oleh iblis. Sementara tidak ada narasi dalam Bible di mana Yesus mencobain iblis. Bagaimana bisa seorang budak menguji dan mencobai tuannya? Bagaimana seorang pembantu bisa mencoba atau menguji tuannya, majikannya? Bagaimana seorang pekerja bisa mencoba dan menguji manajernya atau general manajernya? Yang ketiga, Yesus itu mengalami kematian. Pernah mengalami kematian. Sementara iblis itu kekal. Berdasarkan Bible kalian, dia nggak pernah mengalami kematian. Dia nggak pernah mengalami kelaparan, menangis, kesakitan, penghinaan. Sehingga muncul pertanyaan, jika memang Tuhan Adinda lebih hebat daripada iblis, coba sebutkan satu saja kehebatan Yesus dibandingkan sama iblis. Silakan. Di mute itu, di mute. Di mute. Oke, silakan. Baik, begini Bang. Yang dimaksud satu kehebatan ini dalam hal apa Bang? Karena Yesus kan banyak hal-hal baik yang Tuhan Yesus lakukan ya. Ini bukan kebaikan yang saya tanya tapi kelebihan, kehebatan gitu loh. Dalam segala hal, dalam segala aspek gitulah. Silakan. Oke, tadi karena tadi sempat disentil soal Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, maka sebentar saya pindah Bang. Ribut di sini soalnya. Ya, silakan. Karena tadi sempat disentil mengenai Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, maka saya akan coba menjawab itu. Di situ kan Tuhan tertulis Tuhan Yesus dicobai. Nah, pada saat Yesus dicobai itu, dia kan iblis berkata, jatuhkanlah dirimu karena ada tertulis malaikat akan menatangmu atau akan menolongmu. Nah, berarti iblis percaya bahwa Yesus ini malaikat akan datang menolong dia seandainya dia menjatuhkan diri. Nah, itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa dan dia tahu bahwa yang dicobai ini adalah Tuhan. Itu menurut saya, Bang. Itu Dinda itu tidak menjawab pertanyaanku, Dinda. Itu tidak menjawab pertanyaanku. Bahkan itu jauh dari pertanyaan, dari jawaban. Yang saya tanyakan jika memang Yesus itu lebih hebat, lebih berkuasa, lebih dalam segala hal dibanding Yesus, dibanding iblis, coba sebutkan satu saja kelebihan dari Yesus dibandingkan oleh iblis. Kehebatan yang dilakukan oleh Yesus, di mana kehebatan itu melebihi dari kehebatannya iblis, gitu loh. Faham nggak maksud pertanyaan abang? Kalau saya jawab membuat mujizat, itu bisa masuk nggak Bang kira-kira? Contoh, mujizat yang mana contoh? Misalkan mujizat yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Oke, saya jawab Dinda Untuk merubah air menjadi anggur, Dinda, itu nggak perlu jadi Tuhan.
Jadi tukang jus pun udah bisa zaman sekarang. Penjual jus di pinggir jalan itu pun air itu berubah jadi anggur. Dicampur dia jadi blender dia anggur dengan air, jadilah air itu anggur. Itu kan kehebatan itu. Masuk akal nggak? Nggak bisa dipingkirin itu ya. Oke, nextnya aja Bang. Misalkan mujizat Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, gimana tuh Bang? Kalau untuk menyembuhkan orang buta nggak perlu jadi Tuhan, Dinda. Dokter di zaman sekarang banyak yang bisa lakukan itu. Meskipun dari 100 praktek berbanding 1 yang berhasil. Gak perlu iblis tandingannya, dokter tandingannya udah setimpal dengan Tuhanmu, maaf ya. Yang lain, coba yang lain. Nggak apple to apple tadi Abang bilang dibandingin sama iblis, kok sama dokter, gimana tuh Bang? Lo aku bilang ya, jangankan dibandingkan sama iblis, dokter yang manusia bukan Tuhan saja bisa mengobatin orang yang buta. Banyak loh kalau kau buka-buka di artikel itu, orang buta itu sembuh dioperasi oleh dokter. Meskipun ya, perbandingan persentase keberhasilannya itu 100:1. Dari 100 orang, 1 yang berhasil. Tapi tetap ada yang berhasil kan? Kan nggak perlu kan sih, nggak perlu lagi dokter itu jadi Tuhan atau jadi iblis kan? Itu bukan Oke. Ini yang lain. Yang berikutnya Bang, yang berikut. Kalau yang berikut, kalau saya bilang bahwa Yesus itu berkuasa membawa orang masuk ke dalam surga, gimana tuh Bang? Data, kalau itu kita bicara pakai data, mana datanya silakan. Abang mungkin pernah baca di Alkitab yang 3 orang yang penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus, dia kan bilang begini. Guru, ingatlah aku ketika engkau masuk itu aku nggak bisa lah, di sini ada pertandingan 17 Agustus, noise. Udah aku. Aku ke jalan di booth. Di sini aku kalian dengar nanti suara ada pertandingan 17 Agustus di sini ya. Oke. Ya, silakan Bang. Bang siapa ini namanya? Yuradit Bunda. Oke, silakan Bang Radit. Mungkin abang-abang Bunda sekalian pernah dengar ketika Yesus disalib dan kiri dan kanan Yesus. Iya, penjahat bilang bahwa Guru, ingatlah aku ketika engkau masuk ketika engkau datang sebagai raja. Kemudian Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu. Ya, tapi hari ini juga ya kan Bang? Kata Yesus ya. Hari ini juga. Betul, Bunda. Oke, pada waktu dia mati, 3 hari dia kemana Bang? Dalam kerajaan maut, Bunda. Ke neraka berarti kan? Betul. Nah, setelah itu dia bangkit, selama berapa hari lagi dia gentayangan di bumi Bang? Hari, Bunda. 40 hari kan? Ya. 40 ya, tambah 3 kan 43 Bang. Betul. Nah, tapi kenapa dia bohong? Katanya hari ini juga. Maunya dia bilang Bang, 43 hari lagi kau akan bersamaku di Firdaus. Maunya begitu Bang. Ini berbohong dia Bang. Contoh Bang, saya pinjamlah uang Abang. Hari ini nanti saya akan kembalikan. Tapi menunggu Abang sampai besok tidak ada saya kembalikan. Besoknya tidak saya kembalikan. Berarti saya pembohong Bang. Ya kan? Saya nangkap Bunda. Boleh saya jelaskan sebentar? Ya silakan jelaskan. Jadi logikanya begini. Ya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Bunda harus paham apa itu Firdaus. Lah, 3 hari dia kemana dulu Bang? Turun ke dalam kerajaan maut. Ke neraka kan? Menginjak kuasa maut. Ya betul. Ke neraka kan? Nah, ada nggak dia langsung bawa orang itu ke neraka dulu, baru 40 hari digentayangkan dulu di dunia, di bumi, baru diangkatnya ke Firdaus. Lagian begini Bang, kutanya dulu sama Abang, Firdaus itu di mana Bang? Baik, karena Bunda bertanya, saya jawab sesuai apa yang saya pahami. Ya. Jadi dalam Alkitab
kalau dalam LAI menerjemahkan kata surga itu pada bahasa aslinya itu ada dua jenis. Yang pertama surga tempat setelah kita dihakimi, penghakiman itu yang pertama, yang kedua adalah Firdaus. Firdaus itu adalah tempat orang-orang kudus menanti-nanti untuk penghakiman. Ada Firdaus, ada Tartarus. Nah, jadi Firdaus itu tujuannya ke surga, Tartarus surga mana? itu tujuannya ke neraka. Surga yang ditempati Bapa ini surga mana? Firdaus. Ya, surga Firdaus dulu tempat orang menanti-nanti, baru setelah penghakiman baru kita masuk surga. Tempatnya Bapa. Oke. Ya, Pada betul. waktu di dalam Markus 16 dikatakan Yesus terangkat naik ke surga. Surga mana? Kalau dalam bahasa aslinya apa dulu Bunda? Saya kurang paham. Karena Dalam surga bahasa aslinya tuh Uranios, Bang. Bukan surga tapi langit. Jadi Yesus tidak ke surga. Saya jawab saya kurang tahu Bunda. Oke. Karena begini, Bang. Kalau Abang katakan Yesus mengatakan hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus, betul kan? Nah, sementara Abang tadi mengatakan Firdaus dengan surga yang ditempati oleh Bapa berbeda, betul tidak? Sementara dikatakan di dalam Markus 16, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga, bukan di Firdaus. Betul kan? Saya belum baca. Nanti kalau saya HP cuma satu Bunda, enggak baca, enggak bawa dua HP. Oke, saya tunjukkan aja nggak apa-apa. Markus 16 ya, saya bukakan ya. Abang ini doubling. Coba dicabut headsetnya, dipasang lagi Abang. Markus 16, oke. Saya buka Markus 16. Oke, nih. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, Abang tadi mengatakan sorga dengan Firdaus, sorga ditempati Bapa dengan Firdaus itu berbeda. Sementara Yesus tidak ke Firdaus, Yesus berada di tempatnya Bapa. Kalau menggunakan originalnya, Yesus ternyata bukan di sorga, melainkan ke langit. Kalau surga bahasa Yunaninya Paradiso. Kalau langit bahasa Yunaninya Uranios. Begitu Baik, Bang. boleh saya Jadi tanggapi, kalian sudah menerjemahkan Bang. Oke, jadi apa lagi? Contoh yang berikutnya lagi apa? Mungkin untuk menjelaskan sedikit mengenai ini ya, Firdaus. Mungkin Bunda pernah dengar ketika orang miskin itu ada cerita di Alkitab orang miskin dan orang kaya itu. Terus ketika hidup orang kaya ini dia hidup dengan bergelimang harta tapi sombong. Kemudian ketika dia mati, dia melihat orang miskin ini yang biasa mengais roti di bawah meja ini duduk di pangkuan Abraham. Ada ceritanya di Alkitab, saya lupa di mana ayatnya, tapi ceritanya duduk di pangkuan Abraham. Nah, itulah gambaran Firdaus, tempat orang menanti-nanti, dan orang kaya ini berada dalam Tartarus atau tempat orang dihakimi untuk masuk ke neraka. Itu. Gini, saya bacakan ya Bang, gini aja deh Bang. Kata pinjaman dari bahasa Persia kuno, yaitu Pairidaeza, yang berarti taman yang dikelilingi tembok. Kata Yunani, Paradeisos, pertama kali dipakai oleh Xenophon untuk taman dari raja-raja Persia. Menerjemahkan Gan Eden yang dalam Kejadian 2 nomor 8 dengan Paradeisos. Sementara di sini Yesus terangkat ke Uranios yang artinya langit. Bahasa Yunaninya Paradiso, Bang. Oke, kita lihat ini ya Bang ya. Markus 16 nomor 19. Jadi Yesus tuh tidak ada pergi ke surga, Bang. Oke, nih Bang. Oke, nih. Kita lihat ya. Dia terangkat ke surga. Nah, ini katanya apa Bang? Tunggu dulu. Duh. Ini
Uranos. Nah, Uranos ini sebenarnya artinya langit, Bang. Sebenarnya artinya langit, bukan surga. Sebenarnya di artinya langit. Nah, kita lihat yang tadi saya lihat ini ya, sebentar. Nah, kita lihat yang ini. Oke, nih. Nah, sementara surga itu artinya ini, Bang, kalau bahasa Yunani. Paradeisos. Baru ini surga. Sementara yang abang lihat tadi Uranos kan? Yang artinya langit. Jadi jelas bahwa di sini Yesus bukan terangkat ke surga. Nah, sementara surga di sini orang mengatakan adalah taman yang dikelilingi tembok, yaitu Paradiso. Yang namanya katanya adalah Firdaus. Nih, Firdaus, Bang. Jadi, Firdaus itu kalau menurut orang Persia kuno mengatakan itu adalah suatu taman yang dikelilingi tembok, Bang. Sama seperti dikatakan Eden di dalam Kejadian 2. Jadi fix sebenarnya Elai salah menerjemahkan. Yesus tidak terangkat ke surga melainkan ke langit. Karena bahasa Yunaninya surga adalah Paradiso, sementara abang lihat di sini bahasa Yunaninya Yesus terangkat ke Uranos yang artinya langit. Nah, jadi sebutkan lagi kelebihan apa yang dimiliki oleh Yesus. Apalagi kalau saya bilang bahwa Yesus itu pernah berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Itu kira-kira gimana, Bunda? Oke, saya buka ini ya, Bang. Ketika dia membangkitkan Lazarus saja. Ya. Oke, ini Bang. Di dalam Matius. Di dalam Yohanes 11. Nah, kita lihat Lazarus dibangkitkan. Kelebihan yang dikatakan oleh Bang Yuradit sebagai Yesus adalah Tuhan. Salah satunya Yesus membangkitkan Lazarus. Benar tidak? Nah, Yesus mengatakan begini, Bang. Di dalam Yohanes 11 nomor 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kita baca terus sampai nomor 38. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu?" Abang buka nanti Yohanes 11 nomor 40. Ini poinnya ya, Bang. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Sebagai apa? Nah, nomor 41-nya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas. Yesus menghadap ke atas sebelum dia membangkitkan Lazarus. Dia bilang apa? "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi, Yesus mempertegas kepada orang-orang yang di situ bahwa apa? "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Apa kemuliaan Allah? Yaitu apa? Yesus mengatakan bahwa mukjizat yang dia lakukan membangkitkan Lazarus, salah satu adalah kekuasaan Allah dia. Begitu, Bang. Jadi dia membangkitkan Lazarus bukan karena dia sebagai Tuhan, tetapi karena apa? Dia sebagai utusan yang diberikan mukjizat dari Bapaknya. Itu fix. Makanya dia katakan, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kemuliaan Tuhannya yang diberikan kepada anaknya. Sebagai apa? Sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan lagi.
Makanya sebelum Lazarus dibangkitkan, dia berdoa dulu. Bapakku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling dia ingin menyatakan kemuliaan Bapaknya. Bahwa apa? Bahwa ada yang mengutus dia, yaitu siapa? Yaitu Allah yang patut disembah. Bukan Yesusnya. Fix. Berarti tidak ada. Yesus bukan Tuhan, sudah terbantah di situ. Apa berikutnya lagi? Tapi boleh enggak saya dikasih kesempatan sebentar, Pak, Bunda? Ya, silakan, gak apa-apa. Baik, cuman saya menerima dan percaya 100% dengan kata-katanya Bunda tadi, termasuk waktu Bunda bilang bahwa Yesus adalah utusan, itu benar. Tapi utusan seperti apa dulu Yesus ini, gitu Bunda? Sebagai manusia, dalam kemanusiaannya, dalam wujud nuzulnya sebagai manusia, tentu dia lapar, tentu dia menangis ketika Lazarus mati, tentu dia merasakan sakit. Itu menurut pandangan saya. Tapi itu jangan kita lupakan bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan atau sepenuhnya Allah. Itu menurut pandangan saya, Bunda ya. Dari saya. Oke, sedikit dari saya. Ini di dalam Yohanes 17. Apa kata Yesus? Sebenarnya dari pertama nih. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kata Yesus kan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah itu benar dan Yesus adalah utusan. Oke. Terus apa? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Salah satunya apa? Ketika Bani Israel datang kepada Yesus, apa dia bertanya kepada Yesus? Yesus, apa hukum yang terutama itu? Jawab Yesus, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka Yesus mengatakan begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apalagi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Coba perhatikan baik-baik ya Bang. 1, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman, menyampaikan kepada murid-muridnya. Yang nomor 9-nya. Nomor 9-nya inilah pertegasan Yesus bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, dia mengatakan kepada perempuan Kanaan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Coba abang nanti baca baik-baik Yohanes 17 nomor 9. Ini yang aku suka. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Mereka ada di jawabannya adalah di dalam Matius 24. Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Terus apa lagi kata Yesus? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Berarti Yesus bukan untuk dunia, tetapi hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kepada mereka. Siapa ini mereka? Harusnya Kristen di situ betul-betul kritis dengan Bible-nya. Siapa itu mereka? Mereka ternyata ada tercatat di dalam Matius 15 nomor 24. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Terus apa kata Yesus lagi?
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Berarti bangsa Israel ini tahu bahwa Yesus ini adalah utusan. Terus apa lagi katanya? Bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya. Mereka percaya, Bang, bahwa engkaulah yang telah mengutus Yesus. Terus apa katanya 19? Aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa untuk bangsa Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Dia tidak berdoa untuk dunia. Kalau ada yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Yes, saya katakan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya bertanya kepada abang dulu. Murid Yesus bangsa apa, Bang? Yang bangsa Yahudi. Bangsa Israel, betul? Yahudi ini. Iya, bangsa Yahudi, betul? Yahudi diaspora. Oke. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadikan semua bangsa muridku. Murid Yesus murid apa? Murid Yahudi. Bukan Bani di luar Yahudi. Maka Yesus katakan, aku berdoa untuk Abang Nois. Aku berdoa untuk mereka, untuk orang Yahudi, bukan untuk dunia aku berdoa. Terus apa lagi katanya lagi? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sebenarnya fix, Abang. Mereka orang Yahudi mempercayai Yesus sebagai seorang nabi. Di mana, Nora? Kalau orang Yahudi mengatakan Yesus nabi, oh ada, Bang. Di dalam Lukas 7, nanti Abang lihat lagi. Siapa yang mengatakan Yesus adalah nabi? Nah, kita buka, Bang. Lukas 7 nomor 11 sampai seterusnya. Perikopnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tapi saya baca di bagian poinnya, di mana Yesus dikatakan orang Yahudi adalah nabi. Nomor 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nomor 16-nya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan Yesus, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Yang 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tersebar kabar Yesus. Sebagai apa? Sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Kalau Abang mengatakan, yes, dia nabi. Yes, dia guru. Yes, dia Mesias. Yes, dia raja. Yes, dia Tuhan. Tidak mungkin, abangku, yang namanya satu pemimpin memiliki banyak gelar. Presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, camat, lurah, RT, RW. Tidak mungkin, Bang, satu orang ini memiliki beberapa jabatan, Abang. Fix. Yesus mengatakan bahwa Bapaknya yang patut disembah. Maka Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ajaran Yesus menyembah kepada Tuhannya, yaitu siapa? Bapa. Dan Yesus mempertegas kepada murid-muridnya bahwa dia hanyalah utusan. Utusan untuk siapa? Utusan hanya untuk Bani Israel, bukan utusan untuk semua manusia. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad untuk semua manusia. Makanya dikatakan Nabi Muhammad untuk semesta alam dan sebagai Nabi penutup. Selesai. Ajaran Nabi Muhammad sama seperti ajaran Nabi Musa, sama seperti ajaran Nabi Daud, sama seperti ajaran Abraham, sama seperti ajaran Nabi Adam, sama seperti ajaran Nabi Isa, yaitu apa? Hanya menyembah satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, suaranya juga tidak bisa didengar. Assalamualaikum, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bunda. Silakan Abang tunjukkan sama saya. Mungkin itu saja dulu, banyak mungkin yang mau naik, Bunda. Antre. Enggak. Kita aja, Bang. Kita aja di sini. Saya suka. Abang bertanya
bertanya, apa? Oke, yang tadi ya bang, saya tadi yang abang Yesus dicobai di padang gurun. Saya tadi situ menarik. Yesus dicobai di padang gurun. Oke abang? Saya bukan sok pintar. Kalau menurut abang, penjelasan saya menurut dari Bible, bagaimana? Masuk atau tidak? Barakallah Bang Indra. Masuk tidak? Walaupun memang sedikit hati abang bertentangan. Karena Yesus dipaksa menjadi Tuhan. Begini Bunda ya, izinkan saya menjawab soal apa yang saya pahami. Kalau Bunda bilang Yesus Nabi, saya yakin, saya percaya. Karena ada juga dalam kitab Imamat apa ulangan, Nabi di tengah-tengahmu di antaramu, kan Nabi mi herbeka mi aheka itu. Jadi ada nubuatannya. Kemudian kalau disebut Yesus itu rasul, betul. Cuman dalam pandangan saya, dia nabi seperti apa dulu, dia rasul seperti apa dulu. Ada enggak nabi atau yang hanya sekedar rasul yang naik turun dari surga? Ada enggak yang bisa bangkit menyerahkan nyawanya sendiri kemudian bangkit pada hari yang ketiga? Itu Bunda, menurut pandangan saya gitu. Saya baca ya, nggak apa-apa Bang, itu kan pandangan abang, nggak apa-apa, saya terima ya. Tapi di sini kita harus menurut pandangan dari Bible. Landasan keimanan abang pasti dari kitab suci, betul. Nah masalahnya landasan keimanan abang dari kitab suci, maaf kata bang, maaf sekali, kitab suci abang ini sudah bercampur dengan tangan-tangan manusia. Kenapa saya katakan tangan-tangan manusia? Begini bang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan bagaimana perjalanan Yesus, betul. Sementara kita perhatikan baik-baik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menceritakan perjalanan seorang Tuhan. Tidak pernah bang. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Kalau ada kata-kata Tuhan di situ salah penerjemahan bang. Karena Tuhan itu dalam bahasa Yunani artinya Theos. Sementara yang saya dapat di sini, Yesus gelarnya adalah Kurios. Kalau KJV mengatakan dia adalah Lord, no God. Nah, saya tadi yang kaji di itu ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul kata abang? Tapi abang lupa membacanya. Di dalam Matius 11, Yesus mengatakan begini bang. Matius 4. Yesus mengatakan begini. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Betul? Yesus berkata kepadanya, kepada siapa iblis? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan kepada Yesus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya. Terus apa katanya? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengatakan apa kepada iblis bang? Yesus sendiri mengajarkan kepada iblis, memerintahkan iblis hanya menyembah kepada siapa? Satu-satunya Tuhan, yaitu Allah bang. Bukan kepada Yesus. Ya kan? Nah, terus yang abang katakan apa? Nabi yang seperti apa? Rasul yang seperti apa? Nah ini yang salahnya bang. Kenapa? Kata Nabi dan Rasul tidak ada di dalam Bible abang. Rasul itu tidak ada dalam Bible abang. Nabi tidak ada dalam Bible abang. Kalau boleh saya tahu, pemahaman abang yang abang tahu, Nabi apa artinya, Rasul apa artinya? Silakan dulu bang. Ini berdasarkan pemahaman saya ya Bunda. Nabi itu semacam diberi pewahyuan, tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada banyak orang. Sementara Rasul itu, Masya Allah, barakallah Bang Indra. Ya teruskan. Rasul itu wajib dikasih wahyu semacam itu dari Tuhan, kemudian wajib menyampaikan kepada banyak orang. Itu menurut pemahaman saya. Oke. Itu pemahaman abang ya. Oke, saya kasih tahu ya bang ya. Kalau di dalam Islam bang, Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu. Kan begitu. Tetapi Nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah pasti Nabi. Kenapa dikatakan begitu? Nabi menerima wahyu itu untuk dirinya dan keluarganya bang.
Nah, Rasul menerima wahyu dia untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Yesus punya umat, Bang. Nabi Musa punya umat. Nabi Muhammad punya umat. Nah, Yesus kami katakan dia nabi dan rasul karena dia diberikan Injil dan dia wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Nah, Yesus kenapa dikatakan dia bukan dikatakan Tuhan? Karena begini, Bang. Konsep ketuhanan di dalam orang Yahudi di Keluaran 33 nomor 20 apa dikatakan? Elohim itu mengatakan tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Fix. Seperti perkataan Yesus. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Di dalam Lukas 1 nomor 26 sampai 31, malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria. Mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Terus selalu Kristen mengatakan, Nora, lupa kau. Di dalam Lukas 2 nomor 11, di situ dikatakan Tuhan. Oke, kita kaji. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Nah, sekarang kalau saya tanya sama Abang Yuradit, Kristus artinya apa? Kristus bahasa Yunania, bahasa aslinya ya, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Ibrani Mesaya, iya betul. Ya, artinya? Yang diurapi. Yes. Berarti yang diurapi manusia apa Tuhan? Iya, Bunda. Manusia kan? Oke. Sekarang Bang, Kristus artinya manusia yang diurapi. Terima ya Bang? Oke, kita jangan pakai Kristus Bang. Kita pakai penjabarannya langsung. Gimana? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Apa mungkin Tuhan mengurapi Tuhan? Jadi kalau Kristen mengatakan malaikat itu datang memberitahu kepada para gembala-gembala yang dilahirkan Tuhan, ayo kita cross check dulu apa arti Kristus. Berbahasa Indonesia dulu. Oh, Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi siapa? Manusia apa Tuhan? Manusia dong, Nora. Oke. Kita lanjutkan ceritanya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Barakallah Bang Indra. Coba Bang pikir. Manusia itu Bang, Juru Selamat. Tuhan bukan Juru Selamat Bang. Kenapa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah kepada manusia, kepada umatnya? Karena dia akan menjadi jembatan juru selamat bagi hamba-hambanya kepada Tuhannya. Dari mana bangsa Israel tahu hukum Taurat? Dari mana kaumnya Nabi Nuh? Dari mana kaumnya Nabi Adam? Dari mana kaumnya semua nabi-nabi yang diutus untuk umatnya tahu tentang Tuhan? Dari Nabi dan Rasulnya Bang. Makanya Yesus diutus oleh Allah ke muka bumi ini, dihususkan untuk Bani Israel, menyampaikan firman. Isi firman itu makanya dia katakan, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sembahlah hanya kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu, bukan kepada Yesus. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Paulus, Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan bagaimana kata Paulus? Harus mati dan bangkit abang. Makanya pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus bertentangan. Kenapa saya katakan bertentangan? Yesus mengatakan selagi dunia ini, tanah ini belum runtuh, satu titik iota pun hukum Taurat itu tidak mungkin ditiadakan. Betul nggak Bang? Berarti Yesus mengajarkan
harus mematuhi hukum Taurat. Terus apa kata Paulus? Kita lihat Bang, di dalam Galatia 3. Ngeri kali nih si Paulus ini Bang. Galatia 3, apa kata Paulus? Galatia 3 nomor 10. Bagi orang yang melakukan hukum Taurat. Abang dengar baik-baik. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Paulus menggantikan hukum Taurat itu hanya dengan iman. Sementara Yesus mengatakan, tunggu dulu Bang. Oke. Di dalam Matius 5 nomor 17, apa kata Yesus? Sebab keinginan kok ini pula? Oke. Matius 5 nomor 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjadi apa? Hari kiamat. Sampai hari kiamat tetap hukum Taurat itu berlaku. Tapi apa kata Paulus di Galatia 3 nomor 10? Yang melakukan hukum Taurat, yang berada di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk. Dia mengutuk. Makanya dia katakan, terkutuklah orang yang telah pada kayu salib. Tapi begini Bunda, kalau saya mau mengacu pada, jadi saya kan sering mendengarkan, jadi yang saya anggap guru ya, Dr. Bambang Nursena. Beliau mengatakan bahwa satu iota pun tidak akan terhapus itu dari hukum Taurat sebelum segala sesuatu terjadi. Segala sesuatu itu bukan merujuk kepada hari kiamat, tapi itu merujuk kepada kematian Yesus, di mana hubungan bait suci terbelah jadi dua itu Bunda. Oke. Sekarang saya tanya sama Abang ya, kita baca ini ya Bang. Ini kita baca baik-baik. Bukan kata Abang sebelum semuanya terjadi. Itu maksudnya pada waktu Yesus disalibkan berarti apa? Kan begitu. Ya kan? Tapi Abang lupa. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi Bang. Belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maksudnya sebelum semuanya terjadi apa? Ya terjadi akhir zaman Bang. Makanya dikatakan selama masih belum adanya akhir zaman, hukum Taurat tetap berlaku bagi Bani Israel. Nah, sekarang tentang ini Bang. Nih ya, ajaran Paulus. Makanya bertentangan Bang ajaran Paulus. Oke. Di dalam Galatia 5. Oke, sebentar ya. Nomor 18 Kak. Iya Bang? Bukan orang nomor 18 aku bilang. Galatia 5 nomor 18. Tidak, ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sementara apa yang dikatakan di dalam ini Bang? Nih, oke, saya buka di dalam Kejadian 17. Apa kata Elohim kepada Abraham? Nih. Oke. Setelah Abraham, tunggu dulu ya.
Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, yaitu budak. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohim, bahwa orang-orang yang keturunan dari Abraham ataupun yang budak yang telah dibeli oleh Abraham dari orang lain itu harus disunat. Tetapi kata Paulus, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus itu sia-sia bagimu. Paulus ini siapa? Elohim ini siapa? Boleh saya tanggapi Bunda sebentar? Silakan. Yang saya pahami di dalam budaya Yahudi itu, salah satu budaya yang berlaku itu ya sunat ya, atau hitan, Said Nalmasi gitu. Bismillah namanya lah orang yang dikatakan. Ya betul. Jadi hukum Torah yang berlaku bagi umat Yahudi itu hukum Torahnya Abraham,